Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dan sahabat beriman yang dirahmati Allah. Saya sebagai seorang ayah yang memiliki putra dan putri. Tentu sebagai seorang ayah kita tidak dapat bertindak dengan semau diri kita atau dengan berkeputusan dengan diri kita sendiri tanpa harus menanyakan terlebih dahulu baik itu kepada anak kita. Kita akan bahas mengenai gimana sih uh, peraturan hukumnya anak perempuan apabila dipaksa menikah dalam pandangan Islam. Baik, kita akan kaji secara hadis dan secara ijma. Ijma itu yang dapat diterima dan dapat diikuti baik secara kebenaran, gimana cara kita agar kita tidak berkeputusan atau berbuat suatu menjadi masalah atau bikin masalah baik terhadap anak kita yang kita sayangi dan cintai. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, suatu pernikahan adalah suatu nilai ibadah yang sangat tinggi pahalanya. Akan tetapi tanpa keridoan akan menyangkut hidup semasa hidupnya. Yang perlu dipikirkan bukan tentang pikiran kita, akan tetapi tentang menyangkut hidupnya, bukan hanya hidup diri kita sendiri atau kemauan diri kita sendiri. Sehingga pentingnya bab ridho. Apa sih bab ridho itu? Bab kerelaan atau kemauannya. Peraturan hukumnya untuk kita di dunia ini perlu dipertanyakan terlebih dahulu jika sudah disampaikan, agar tidak ada dusta di antaranya yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Tidak pula untuk mendustakan agar terhindar dari suatu unsur untuk tindakan buat suatu masalah jadi masalah, atau pemaksaan. Singkatnya pemaksaan, agar kita tidak ikutan jadi berat pada diri kita di kemudiannya, di hadapan Allah Azza wa Jal atau di hadapan sesama manusia atau di hadapan anak kita jika tanpa bab ridhonya. Jadi perlu kita kaji secara hadis nanti ya, secara hadis juga dan secara ijma. Hadis sahih tidak boleh memaksa anak gadis ataupun janda untuk menikah dengan orang yang tidak ia pilih, tidak ia cintai. Hukumnya tidak diperbolehkan, ataupun dalam hukum agama ataupun hukum negara kita saja memaksa sampai ia menolak, menangis dan tidak ridho, tidak rela, nanti menyangkut kehidupannya seterusnya. Itu pun kita dilarang. Hukumnya orang tua memaksa anak perempuan menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya, maka tidak diperbolehkan. Sebelum kita bahas secara hadis, saran dari saya dulu ya. Gini, ilmu fikih tentang hukum-hukum, tentang yang diperboleh-bolehkan tanpa ada akidah, tanpa ada cara yang baik dibenarkan dan diijmakan, yang diperbolehkan, akan bertolak belakang dengan hadis dan firman, dan tanpa keridoan akan bermasalah di hati, di urusan hati, di kolbun salimnya, urusan hati yang didustakan itu semua akan kembali kepada dirinya. Masalah perasaan yang kita tidak dapat
rasakan oleh diri kita sendiri, melainkan dia akan merasakan perasaannya ada. Jangan sampai ada tertekan atau ada kebahagiaan yang menyangkut hidupnya. Semua begitulah seandainya orang dipaksa menikah saja misalkan dengan orang lain yang ia tidak pilih, ia tidak cintai, dengan pilihan orang tuanya, tapi anaknya tidak memilihnya. Apabila ia tidak mau dengannya, walau apa yang dipilihkan oleh orang lain itu baik menurut pandangan diri kita atau orang lain, belum tentu baik menurut pilihan hati anaknya, atau bisa menjadi suatu tekanan. Sehingga terkadang baik menurut pilihan orang tua, akan tetapi belum tentu menjadi baik menurut pilihan hati seorang anak. Sehingga kita tidak boleh memaksakannya menurut kehendak diri kita, akan tetapi menurut pilihannya, keridoannya, kemauannya. Sebelumnya harus kita tanyakan. Karena nggak mungkin juga orang akan hidup atau tidur dengan diri kita atau orang lain yang memilihkannya pada siapa yang ia lebih ridhoi, tentu yang ia lebih ridhoi yang ia pilih, yang akan bersama menjalankan kehidupan dalam membina suatu rumah tangga. Dan nggak ada keridoan kepada yang nggak punya badan. Seperti saya kan punya badan, anak kita punya badan. Nah, tidak ada keridoan dalam arti kita tidak bisa menentukan dengan kemauan atau hati diri kita sendiri. Jika memang ia mau dengan pilihan, kecuali jika ia memang mau ia dengan pilihannya, selama itu tanpa ada paksaan selagi seluar dari sedarahnya atau saudaranya. Tanpa ada unsur paksaan baru bisa sah halal nikahnya. Maksud apabila anak dah besar kelak, maka kita tidak boleh memaksakan untuk menikah dengan orang yang ia tidak cintai, tidak mau dengannya. Apabila ia tidak memilihnya, tidak ada keridoan padanya, maka nikahnya pun tidak diperbolehkan. Tidak boleh diperbolehkan dan tidak boleh dipaksakan. Itu menyangkut kelanjutan hidupnya. Jika kita paksa, maka kita dan saksi-saksi pun akan bisa berat. Orang yang nikahnya pun bisa juga salah dan berdosa. Semua itu bisa jadi berat dan bisa jadi penghalang kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, atau kan bisa juga kita mendapatkan suatu dosa dan hukuman, bahkan masuk suatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Dari apa sekecil yang kita bisa remehkan, dari apa yang kita paksa pun, maka itu bisa jadi penghalang kita mengharap ridho Allah juga. Tanpa ada keridhaan, hanya maka kita akan bermasalah. Tanpa keridhaan orang lain atau keridhaan anak kita menentukan dia tidak meridhoinya, kita pun bisa berat, salah, berdosa padanya. Maka menyangkut kelanjutan hidupnya, kebahagiaan kelanjutan hidupnya. Maka dari itu kita selalu ambil langkah terlebih dahulu pada yang lebih memiliki al-haq badan, anak kita, dari apa yang jadi pilihannya sendiri. Kita tak boleh bertindak atas dasar kemauan diri sendiri, sebanyak apapun karena duit, misalkan sebanyak apapun karena duit. Kita memandang calon menantunya kaya misalkan, tapi anaknya tidak memilih, tapi anaknya dipaksa. Tidak bisa kita gara-gara karena dunia pun bisa jadi itu sebuah api atau amarah atau tidak ada keridhaan, menjadi penghalang bagi kita untuk mengharap ridha Allah. Tentu apa yang kita remehkan pun bisa membuat diri kita pun akan ke suatu hal yang tidak kita inginkan, yaitu apa yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu ke nerakanya. Jangankan orang sadar, orang tidak sadar saja atau gila saja, jika dipaksakan, yang memaksa pun
pasti ia salah. Jadi berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka jika tanpa ada kesadaran yang benar dan keridoannya pun, maka kita tidak dapat berargumen apapun di hadapan malaikat Allah, dan bagaimana bisa kita menghadap di hadapan Allah tanpa ada keridoan hambanya selain meminta pertolongan dan ampunan, maaf darinya. Pula itu bisa jadi suatu berat untuk kita, dari apa yang kita remehkan sekecil apapun tanpa keridoannya itu berat hukumnya jika kita langgar apa yang sudah tidak diperbolehkan, ijma'nya itu yang dapat bisa kita ikuti. Jangankan suatu dosa besar, misalkan ini kan bab-bab nikah itu kan bab termasuk ibadah. Saya gambarkan untuk bab suatu ibadah sholat ya. Umpamanya di ibadah sholat saja kita pandang, jangankan suatu dosa besar, suatu dosa kecil saja kita tidak boleh untuk meremehkannya. Bisa berdampak ke suatu hal yang fatal terhadap suatu hal, nilai-nilai ibadah yang lebih kita pentingkan, namun dapat membatalkan pahala ibadah yang lebih baik. Seperti halnya apabila orang yang dapat meremehkan cara mensucikan air kencingnya saja, apabila tidak baik dan tidak benar, maka dapat membatalkan pahala ibadah sholatnya. Atau apabila orang meremehkan cara mengambil air wudhu saja, tidak sesuai syarat-syarat sahnya wudhu, tidak dengan syarat sahnya wudhu, meremehkan atau cara yang tidak dibetulkan oleh agama, cara kita berwudu misalkan, tidak dengan benar cara bersuci dari hadas kecil saja, maka nilai pahala ibadah sholat yang lebih besar ia utamakan pun dapat batal, sebab dari suatu hal kesalahan yang dianggap sepele, ia dapat remehkan suatu kesalahan yang kecil bisa berdampak fatal, tidak ada pula pahala. Dampak fatal, tidak ada pula pahala yang dapat kita peroleh jika tanpa niat, ridho, kemauan atau kemauannya, keridoannya. Jika tidak tanpa niat ridho, maka dia akan merasa terpaksa atau merasa dipaksa, dia akan menangis dan akan menjadi suatu kesedihan, bukan suatu kebahagiaan. Dari tanpa ridho Allah juga pun kita, dengan tanpa cara ridho Allah juga pun kita akan berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari niat hati dan dengan baik, dari qalbun salim, hati kita, niat kita gimana, udah menerima atau tidak, udah ridho atau udah suka atau tidak, udah mau atau tidak. Kalau kita tidak beribadah saja, kalau kita tidak mau melakukan kan, atau terpaksa kita lakukan kan, nilainya ibadahnya tidak diterima atau tidak ada nilai pahalanya jika unsur keterpaksaan. Tidak dapat suatu pahala melainkan suatu kesalahan atau dosa terhadap apa yang kita lakukan ya. Kita sholat tanpa bersuci saja kan bisa dapat dapat pahala atau dapat dosa. Kalau kita sudah tahu cara kita berudu, cara kita syarat sahnya diudu dulu, baru kita sholat fardholillahi ta'alanya selesai, baru kita melaksanakan dengan baik, baru diterima. Apabila kita remehkan itu semua, anda usah udu dengan cara yang baik, sholat saja, apakah kita tentu kita berdosa. Karena apa? Karena kita remehkan cara kita berudu, sehingga gimana cara kita berudu kita remehkan, lalu sekecil itu kita tahu kita tahu cara berudu yang benar, tapi kita lakukan dengan cara yang tidak benar, justru kita akan dapat suatu kesalahan atau dosa. Sehingga mengenai bab-bab keridhaan hamba, keridhaan Allah sangatlah penting dalam kehidupan agar kita tidak salah dalam melakukan segala tindakan atau salah dalam mengambil suatu keputusan. Itu gambarannya.
Kita akan kaji secara hadis ya. Secara hadisnya Sahih Al-Bukhari nomor 5136 dan Muslim di nomor 1419. Ada 5306, ada 5136 dan Muslim 1419. Sorry salah. Ini hadisnya Sahih ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan wanita perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya. Berarti ini maksudnya jika menjodohkan anak misalkan karena kita anggap suatu mapan atau suatu kaya, lalu kita yang mau, anak kita tidak mau, tanpa kita konsultasikan, tanpa kita tanyakan apakah dia suka sama orang itu, orang pilihan orang tua atau tidak. Jika anak tidak suka dengan pilihan orang tua, tidak boleh dipaksakan. Hukumnya tidak boleh dipaksakan. Sehingga dari itu kita hargai perasaan diri kita dan anak kita, apalagi terhadap perasaan orang lain. Tentu kita harus dapat menghargai juga. Karena menjalani kehidupan bukan sesaat, melainkan masalahnya kehidupan seterusnya, mengenai kelanjutan hidupnya, kan gitu. Dan diriwayatkan di Al-Bukhari juga dan Muslim, hadisnya kuat-kuat semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapat, dan wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izin darinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab, diam. Diam itu bukan berarti terkadang orang kan diamnya mau atau diamnya memang karena saking enaknya terhadap pilihan orang tuanya, atau saking perlu ditanyakan. Jangan orang diam dikira mau semua, kan gitu. Nggak bisa kita simpulkan seperti itu. Dan di sini mau janda mau tidak, anak kita harus terlebih dahulu kita tanyakan, yang memiliki badan, yang memiliki al-haq badan itu dia mau dengan siapa, dengan pilihannya, bukan dengan pilihan kita. Jadi hadis-hadisnya sudah jelas semua, Sahih. Sahihul Islam juga telah mengatakan, menikahkan anak perempuan padahal dia tidak menyukai pernikahan itu adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agama dan ideologi logika manusia, logika sehat manusia. Itu bertentangan dengan logika sehat manusia. Tidak pernah mengizinkan wali wanita untuk memaksanya dalam transaksi suatu akad, suatu akad nikah tanpa kemauannya, tanpa menanya, kecuali dengan memaksa anaknya untuk memakan suatu minuman atau memakai baju yang tidak disukai anaknya. Maka bagaimana mungkin dia tega memaksa anaknya untuk berhubungan dan bergaul dengan lelaki yang tidak ada kerelaan, tidak ada kerelaan, dia tidak sukai berhubungan dengannya. Allah menjadikan rasa cinta adalah anugerah dari Allah dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Jika pernikahan ini terjadi dengan diiringi kebencian, ketidaksukaan, ketidakridoan si wanita kepada suaminya, lalu di mana ada rasa cinta dan kasih sayang? Karena rasa cinta, kasih sayang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan juga oleh Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu, ada seorang wanita yang bercerita kepada Rasulullah mengenai
pernikahan yang dipaksakan kepadanya. Ia berkata, ayahku memaksa aku menikah dengan keponakannya agar agar dia terkesan lebih mulia setelah menikah denganku, katanya. Kemudian Rasulullah memberikan keputusan urusan pernikahannya bergantung kepada ridho, kepada kemauannya si wanita. Lalu wanita tersebut berkata, sebenarnya aku telah merasakan apa yang dirasakan ayahku. Hanya saja aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya wewenang memaksa putrinya menikah. Berarti sebagai seorang ayah kita tidak memiliki kewenangan masalah pilihan dan urusan hati. Nanti unsurnya jadi suatu pemaksaan, jadi suatu masalah. Kita menentukan menjadi suatu perbuatan kita menjadi suatu masalah. Apa yang kita lakukan atau yang kita putuskan padanya. Oleh disahihkan juga oleh Musannad nomor 160. Jadi kehidupan ini yang kita utamakan adalah keridhaan hati. Sehingga di sana dimanapun pilihan seseorang, asalkan bersama pilihannya, insya Allah pasti ia bahagia. Akan tetapi gimana pun jika tanpa pilihannya pun dia tidak akan merasakan kebahagiaan, melainkan suatu tekanan atau suatu tekanan batin atau sakit hati atau marah. Jadinya kita harus memiliki perasaan dalam menentukan segala sesuatu. Jangan mementingkan perasaan diri kita karena apa, duit atau dunia, tapi pentingkan pilihan dan perasaan dari anak kita ataupun orang lain, sehingga hukumnya kita tidak berat. Sama halnya seperti diri kita terdahulu kan, cinta karena Allah, bertemu karena Allah, menerima karena Allah, fardolillahi ta'ala. Jadi cinta itu anugerah dan disatukan oleh Allah dengan anugerah ilahi. Sehingga semua itu harus perlu untuk dilakukan dengan tindakan, dengan cara adab-adab kita yang dibenarkan, yang bisa diijmakkan, diikuti, dilakukan. Sehingga dengan cara yang tidak dibenarkan, tidak diikuti, jangan diijmakkan. Begitulah kehidupan di dunia ini. Tanpa keridhaan, maka kita akan dapat saling memberatkan di antara satu sama lain, di antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena tanpa ridho, maka kitalah yang akan mendapatkan dari apa yang kita usahakan pada diri kita sendiri. Sehingga begitulah pandangan kita terhadap suatu keputusan yang harus kita hargai, harus kita pentingkan, bukan mementingkan diri sendiri. Karena apa yang kita lihat mungkin lebih baik untuknya, akan tetapi apa yang ia inginkan belum tentu yang lebih baik dari apa yang kita inginkan terhadap diri kita. Begitulah yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Akan tetapi ya, setiap pendapat datangnya dari orang yang paham, kita jadikan suatu taklid yang kuat untuk diri kita. Dan apabila tidak dapat dijadikan taklid, maka dijadikan kias. Jika tidak dapat dijadikan kias, maka dijadikan suatu syair. Gimana kisah syair Rabi'ah al-Adawiyah tentang suatu muhabbah ya. Ini muhabbah kepada Allah. Tapi gimana sampai kitabnya tidak dapat kita hapus atau tolak. Semua ulama syairnya tidak dapat dia tolak. Itu derajatnya syair sama kiasnya, muhabbahnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, keridhaan, tentang keridhaan, menyangkut keridhaan. Sehingga
Terkadang apa yang kita alami tidaklah sama dengan dirinya, dan apa yang kita jalani tidaklah seperti yang kita akan jalani atau kita alami, melainkan dia yang akan mengalami segala apa yang menjadi pilihan dan ketentuan, sehingga kita cuma menyarankan, bukan ikut campur, sehingga menjadi suatu berat untuk diri kita terlalu ikut campur, maka jika masalah akan bermasalah kepada yang lain, sehingga menjadi masalah kepada diri kita juga. Itu penting untuk kita menjadi tolak ukur dalam segala sesuatu, sehingga berkeputusan adalah suatu hal yang perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan secara agama dan secara hukum dunia kita. Sehingga nanti kita tidak bertolak belakang dengan baik itu fikih akidah, nanti bertolak belakang dengan hadis, sehingga siapakah yang mendustakan. Saya sebagai seorang ayah, apakah saya yang mendustakan ayat-ayat, atau apakah saya yang mendustakan hadis-hadis, ataukah yang mendengarkan yang mendustakannya setelah saya sampaikan. Akan tetapi setelah saya sampaikan adalah itu akan menjadi amanah baginya. Jika amanah, dia selamat dengan amanahnya. Akan tetapi jika dia tidak selamat, menjadi urusannya. Begitulah, sehingga kita, apa yang kita miliki suatu pemahaman atau ilmu, pentingnya untuk saling menyarankan agar tidak memberatkan pun dalam satu sama lainnya. Sehingga dalam kehidupan perlu ada kata mufakat, perlu ada kata bertanya, sehingga tidak menimbulkan suatu cemooh atau gibah atau suatu bahkan fatal fitnah. Sehingga nanti kita akan termasuk orang yang merugi mengadakan suatu gibah terus menerus, akan menjadi cemooh, bahkan menjadi fitnah, akan menjadi kerugian bagi diri kita sendiri, bukan keuntungan. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Mari kita sama-sama menjalankan kehidupan dengan ijma'-ijma' yang dapat diikuti, dibenarkan, bukan dengan cara yang tidak dapat diikuti, tidak dibenarkan. Sehingga kita tidak bermasalah dengan apa yang kita lakukan, dan kita tidak akan mencari salah atau membuat masalah. Jangan mencari salah atau membuat masalah. Nanti jangankan kepada orang lain ya. Sehingga kita menghindari sesuatu hal yang untuk buat masalah, cari masalah, jadi masalah lagi. Sehingga itu yang perlu kita lakukan dalam menjalankan kehidupan, sehingga insya Allah kita mengharapkan keridhaan Allah, selamat dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.